Pembalasan anak laki-lakiku, Part 57, Saudara Tiri, of Ali. Entah sudah berapa lama aku di sini, di depan rumah Yuda. Ketika aku tadi mengejar Yuda dari rumah Alea, ternyata dia sudah naik mobil dan pulang ke rumahnya. Aku mengikutinya dari belakang, karena aku takut dia malah pergi ke tempat maksiat seperti malam itu. Bagaimanapun aku sudah menganggapnya keluarga. Terlepas siapa ibunya, tapi aku dan dia sama-sama menjadi korban keegoisan orang tua. Yud, buka pintunya Yud. Aku pengen ngomong, teriakku sambil menggedor-gedor pintu rumah Yuda. Tapi sudah beberapa kali aku mengetuk pintu, tidak ada tanda-tanda dia akan keluar. Dededereretete ponselku dari tadi bergetar, namun belum sekalipun aku mengangkat panggilan itu. Namun kali ini aku mencoba melihat siapa yang menghubungiku dari tadi. Ah, ternyata Salma. Dia pasti ingin menanyakan kenapa sampai jam segini aku belum juga datang untuk makan malam bersama Alea. Assalamualaikum, Bang. Di mana kok nggak sampai-sampai? Tanya Salma ketika panggilan sudah terhubung. Waalaikumsalam, iya nih Dek. Kayaknya abang nggak jadi ke sana ya. Soalnya abang tiba-tiba demam, bilang ke ibu ya, jawabku berbohong. Tidak mungkin aku mengatakan hal yang sebenarnya terjadi pada Salma. Dia masih terlalu kecil untuk mengetahui semuanya, apalagi ini masalah perasaan. Oh gitu, ya udah deh, nggak apa-apa. Kata ibu jangan lupa minum obat ya, seru Salma dari seberang. Aku mengangguk mengiyakan seolah Salma bisa melihat reaksiku barusan. Iya, salam ya buat semuanya. Besok insya Allah abang bakalan ke sana, ucapku lagi yang sambil melirik jam di tangan. Ternyata sudah menunjukkan jam 8 malam, masih awal jika aku masih di sini. Apalagi yang aku tahu ayah masih di rumah sakit. Jadi aman jika aku bertamu. Tidak mungkin aku mengajak Alea untuk tetap makan malam di rumah. Sementara Yuda sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Aku terus saja mengetuk pintu rumah Yuda, agar dia merasa kesal dan keluar menemuiku. Yud, buka dulu pintunya biar aku jelasin semuanya, teriakku sambil terus menggedor pintu utama. Enggak, lo pulang aja deh, Al. Gue nggak pengen dengar apapun, seru Yuda dari dalam. Ternyata dia ada di balik pintu, makanya suaranya terdengar sampai keluar. Aku nggak akan pulang sebelum kamu bukain pintu. Ada hal lain lagi yang masih aku rahasiakan ke kamu. Dan aku ingin jujur, balasku setengah berteriak agar Yuda bisa mendengar suaraku. Sebenarnya aku kesini juga bukan hanya ingin menjelaskan tentang hubunganku dengan Alea. Yuda marah padaku karena dari awal aku tidak jujur jika aku pun menyukai Alea. Sama seperti Yuda menaruh hati padanya. Itu yang membuatku ingin mengatakan hal yang sebenarnya pada Yuda. Tentang hubunganku dengan ayah. Agar dia tidak mengetahuinya dari orang lain. Atau bisa jadi dia mendengar semuanya bukan dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Jadi lebih baik memang aku menjelaskan semuanya sendiri. Apalagi selama ini aku sudah cukup dekat dengannya. Jadi aku tidak ingin hubungan ini rusak hanya karena hal lain. Aku akan mengatakan jika dia sebenarnya adik tiriku. Walaupun aku tidak memiliki hubungan darah dengan ayah, tapi semenjak aku dalam kandungan ibu. Dialah yang menjadi ayahku, dia orang yang aku panggil dengan sebutan ayah sampai sekarang. Kejadian malam ini bisa aku jadikan pelajaran, jika aku perlu berkata jujur sepahit apapun fakta itu. Yud, aku tidak mengada-ada. Ini beneran? Ada hal lain yang lebih penting dari hubungan aku dengan Alea, teriakku lagi sambil mengetuk pintu rumahnya. Dengan sabar aku menunggu Yuda untuk membuka pintu. Ini salahku, jadi aku harus memperbaiki semuanya. Semoga Yuda bisa dewasa dalam bersikap, bukankah jika hidup ini memang tentang luka dan bahagia? Jika bukan senang, ya sedih. Tidak lebih dari itu, jadi aku akan mengatakan semuanya pada Yuda. Walaupun ini menyakitkan untuknya, tapi cepat atau lambat dia juga akan mengetahuinya. Dan aku tidak mau dia mendengar cerita ini dari mulut Tante Maya. Itu sama saja bunuh diri, bisa-bisa wanita itu akan melebih-lebihkan semuanya. Jadi kamu menganggap kalau Alea itu tidak penting, tanya Yuda dari dalam. Aku tersenyum mendengar pertanyaannya. Jawaban apapun yang akan aku jawab tetap saja akan menyakiti perasaannya. Iya, Yud, karena ini tentang kita, jawabku jujur. Setelah mengatakan itu, Yuda langsung keluar dan menonjokku dengan keras. Aku terhuyung ke belakang, sambil memegang ujung bibir yang terasa perih.
Kalau Alea tidak cukup penting, kenapa lo mengambilnya dari gue, Al? Seru Yuda yang dengan amarah yang memuncak. Aku diam, tidak mau menjawab. Biarlah Yuda meluapkan semua kekesalannya padaku. Memang ini sepenuhnya salahku. Aku juga sama sekali tidak berniat membalas pukulannya barusan. Anggap saja ini ganti rugi atas sakitnya perasaan Yuda tadi. Padahal lo tahu kalau gue cinta sama Alea. Gue suka Al sama Alea. Kenapa kamu harus menyukai dia juga? Lo bangsat tahu nggak? Teriak Yuda lagi yang kembali mendorong tubuhku. Aku masih diam, Yuda berhak marah. Hanya itu yang bisa dia lakukan sekarang. Kenapa lo diam? Balas, Al, balas. Yuda kembali berteriak sambil memukul-mukul dadanya sendiri. Sorot matanya menunjukkan kekecewaan, bukan benci. Dan itu semakin membuatku merasa bersalah. Maaf, Yud, aku memang bukan sahabat yang baik. Aku bahkan tidak pantas disebut sahabat. Tapi perasaan ini sama sekali tidak bisa aku sembunyikan. Aku terlanjur menyukai Alea, dan itu terjadi sebelum aku tahu jika kamu juga menyukainya. Dulu kita belum seakrab ini, Yud. Perasaanku bergetar melihat dia ketika kamu pertama kali bertemu. Dan saat itu aku nggak tahu kalau kamu juga menyukainya. Bahkan aku tidak tahu kalau kalian saling kenal. Dan, aku tidak bisa membuang perasaan itu ketika mengetahui fakta kalau kita menyukai perempuan yang sama. Salahku karena tidak jujur dari awal, seharusnya aku mengatakan yang sebenarnya jika aku juga menyukai Alea. Tapi ternyata aku tidak seberani kamu, Yud. Aku terlalu pengecut, ucapku menjelaskan. Pandangan Yuda tidak lepas dariku, dia melihatku dengan nafas memburu. Sepertinya dia tidak bisa lagi memaafkan aku. Tapi kalau kamu ingin aku menjauhi Alea, akan aku lakukan, Yud. Karena kamu bukan hanya aku anggap sebagai sahabat, kamu udah seperti saudara laki-lakiku, ucapku lagi dengan suara bergetar. Tiba-tiba saja tubuh Yuda menubrukku. Dia memelukku sambil terisak. Aku yang terkejut dengan sikapnya yang spontan, hanya bisa mematung. Tidak menyangka jika dia akan memelukku seperti ini. Semua ini di luar perkiraanku tadi. Karena melihat amarah Yuda yang tadi menggebu, aku pikir akan mendapatkan satu pukulan lagi di pipi kiri. Jangan pernah sakitin Alea, Al. Dia juga tidak pernah jatuh cinta. Dia sama seperti lo, kalian sama. Alea baru menyukai laki-laki, dan itu lo. Jadi jangan pernah berpikir untuk pergi dari hidupnya, ucap Yuda sambil menepuk-nepuk punggungku. Dia terlalu berharga untuk dilepaskan. Lagi pula, jika lo pergi pun, belum tentu dia mau nerima gue, cek. Yuda tersenyum setelah mengucapkan itu. Aku mengurai pelukannya, melihatnya dengan tatapan haru. Melihat sikap dan sifat ibunya, aku hampir tidak percaya jika dia lahir dari rahim wanita itu. Dia sangat baik dan sabar, sangat jauh berbeda dengan ibunya. Tapi itu menyakitkan, iya kan, tanyaku pelan. Pandangan kami terkunci satu sama lain. Sangat, Al, aku patah hati. Tapi satu sisi gue bersyukur, Alea ternyata mencintai laki-laki langka kayak lo, jawab Yuda yang memaksa senyumnya. Dia memasukkan kedua tangannya ke dalam jaket yang dipakai. Kemudian berjalan ke ujung teras, sambil melihat ke atas. Aku tidak tahu seberapa parah patah hatinya Yud, tapi aku masih sangat merasa bersalah padanya. Maafkan aku, Yud, ini semua di luar kendali, jawabku pelan. Aku mendesah panjang, mengeluarkan semua beban yang tertimbun di pundak. Rasanya berat memang, namun bukankah aku sudah melewati yang lebih berat dari ini? Gue nggak ngangka kalau lo nganggap gue saudara. Sumpah, seumur hidup aku tidak punya yang namanya saudara, Al. Bahkan gue nggak kenal ayah gue, miris ya. Yang ada hanya mama, itu pun semenjak kecil dia selalu pergi pagi pulang malam. Gue sendiri, dan sekarang gue punya lo, Al. Orang yang pertama nganggap aku saudara, ucap Yuda yang membuat mataku memanas. Aku tidak tahu bagaimana menderitanya Yuda selama ini. Sebenarnya, kamu memang saudaraku, Yud. Kamu adik dan aku abang, jawabku yang membuat Yuda tertawa. Gue tahu, nggak udah lo jelasin juga gue paham, jawab Yuda santai. Tapi semakin membuatku menegang. Bagaimana caranya aku menjelaskan kalau kami memang bersaudara? Nggak gitu, Yud. Sebenarnya orang yang selama ini menjadi ayah tiri kamu itu ayahku, ucapku yang membuat tawa Yuda terhenti. Dia menegang, sama seperti jantungku yang seakan berhenti berdetak.